Hai, thank you baik sudah mengklik video ini. Welcome back to Buje. Di kasus kali ini aku bakal membahas tentang penculikan seorang gadis berusia 13 tahun yang harus kehilangan 2 tahun dalam hidupnya dengan sia-sia karena menjadi tawanan seorang pria yang meyakini dirinya adalah peri dari hutan. Dia yakin bahwa dirinya adalah jenis amuba. Sebenarnya pria yang menculik gadis ini adalah pria yang bisa dibilang cerdas, dia berprestasi di sekolahnya, tapi sayang kecerdasannya ini tidak berbanding sejalan dengan kehidupan sosialnya. Nah, sebenarnya kasus ini tuh hampir sama seperti kasus penculikan Fusako Sano yang berjalan sampai 10 tahun dan akhirnya dia ditemukan. Yang menarik dari kasus ini adalah perjuangan dan upaya si korban untuk melarikan diri dari penculiknya. Mau tahu seperti apa kisahnya? Cus! Kasus ini melibatkan seorang pria berasal dari Jepang bernama Kabu Terauchi. Pemuda berusia 23 tahun ini tampak seperti pemuda normal pada umumnya. Tapi pada masa dia bersekolah, dia merupakan anak yang penyendiri. Meski cukup berprestasi, tapi dia tidak begitu terlibat dalam klub apapun di sekolahnya. Hal ini membuatnya kurang bergaul dan tidak memiliki banyak teman. Dia mulai menjadi bahan bulian teman-temannya saat masih duduk di sekolah dasar hingga dia mengisolasi diri dari teman sebayanya. Alih-alih bangkit dan keluar dari keadaan terpuruk, Kabu justru memiliki fantasi gila. Ketika Kabu beranjak dewasa, rupanya ada sedikit perkembangan dalam hidupnya. Dia bersikap normal dan terlihat baik-baik saja. Dia juga dikagumi teman-temannya, bahkan guru-gurunya. Pokoknya dia bersikap seolah semua dalam hidupnya berjalan baik dan mempunyai kepribadian yang menonjol. Tanpa ada satupun yang menyadari bahwa Kabu memiliki obsesi yang berbahaya. Kabu sangat pandai dalam menyembunyikan sisi gelapnya. Di sekolah, dia berhasil menjadi siswa yang berprestasi, hingga akhirnya masuk ke Chiba University, salah satu kampus terbaik di Jepang. Dia bahkan sempat mengenyam pendidikan di Kanada di mana dia mempelajari dunia penerbangan. Hanya dalam waktu 4 bulan saja, dia berhasil mendapatkan izin penerbangan. Ketika menyelesaikan studi penerbangannya di Kanada, Kabu memutuskan untuk kembali lagi ke Jepang. Nah, kepulangannya ini membuat obsesi gelapnya bangkit kembali hingga dia melakukan hal yang gila. Nah, hal gila apa yang dia lakukan? Pada Februari 2014, Kabu memutuskan untuk berangkat ke area Asaka dan Niza yang mana merupakan area yang terbilang asing untuk dia sendiri dan juga berjarak sekitar kurang lebih 60 km dari tempat tinggalnya di Chiba. Sebenarnya dia mencari area yang nggak begitu terpencil dan nggak begitu ramai. Lebih spesifiknya, Kabu datang di tempat dan waktu yang tepat di mana sekolah tingkat SMP atau SMA melakukan kegiatan atau acara. Pada kali ini dia masih semacam cek ombak, lihat keadaan dan kesempatan. Kabu kemudian mendatangi lagi area yang sama dari tanggal 4 sampai tanggal 6 Maret dan mulai memantau satu persatu siswa mana saja yang sekiranya sering berjalan pulang sendirian dari sekolah ke rumahnya. Perhatiannya tertuju pada satu gadis dan membuntutinya saat pulang sekolah hingga ke depan rumahnya. Di depan rumah gadis ini terdapat papan alamat di mana tertulis nama belakang keluarga itu. Namun untuk mendapatkan informasi lebih, Kabu pun diam-diam menyusup ke halaman rumah keluarga itu dan menemukan pot bunga yang merupakan hasil tangan dari anak keluarga tersebut. Pada pot bunga itu tertulis nama Anna Saito. Anna Saito ini bukan nama asli ya, tapi karena demi melindungi privasi korban, makanya di kasus ini polisi memberikan dia nama sebagai Anna Saito, semacam Jendo-nya Jepang. Nah, Anna merupakan gadis berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Anna termasuk anak yang aktif. Meski masih duduk di kelas 1 SMP, dia sudah masuk menjadi anggota OSIS dan mengikuti klub balet. Kabu menargetkan gadis SMP atau SMA yang dia anggap lebih lemah dari dirinya. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah menjalankan aksinya tanpa diketahui siapapun. Pada suatu hari, Kabu dengan menggunakan mobil berwarna putih menepi ke arah Anna yang sedang berjalan pulang dari sekolah menuju rumahnya di Saitama. Seakan sudah mematangkan niatnya, Kabu bahkan menggunakan plat mobil curian. Pada saat mendekati Anna, Kabu datang dengan memperkenalkan dirinya sebagai pengacara orang tua Anna. Dia mengatakan bahwa kedua orang tuanya akan bercerai dan menawarkan gadis ini untuk masuk ke mobil untuk berbicara. Kabu terdengar sangat meyakinkan dengan menyebut nama lengkap Anna Saito.
Si polos Ana dengan mudahnya mempercayai Kabu dan masuk ke dalam mobilnya. Pada perbincangan itu, Kabu menjelaskan bahwa kedua orang tua Ana sedang terlilit hutang dan karena itu mereka memutuskan untuk bercerai. Tidak hanya itu, Kabu juga menambahkan bahwa kedua orang tua Ana putus asa dan berencana menghabisinya dengan tujuan menjual organ tubuh Ana. Tentu saja mendengar hal ini, Ana ketakutan dan merasa kecewa dengan kedua orang tuanya. Di titik ini, Kabu memposisikan dirinya sebagai malaikat penolong yang akan melindungi Ana dari rencana jahat orang tuanya yang pastinya semua ini hanyalah karangan Kabu semata. Dengan mudahnya, Ana setuju untuk ikut dengan Kabu dan tinggal di rumahnya. Saking manipulatifnya si Kabu ini, sesampainya di rumah dia menjelaskan lagi ke Ana bahwa Kabu dan kedua orang tua Ana sudah membuat semacam kesepakatan. Daripada menghabisi Ana dan menjual organ tubuhnya, mereka sepakat untuk menjual Ana ke Kabu dan menggunakan uang penjualan itu untuk menutupi hutang-hutang mereka. Bayangin aja gimana perasaan Ana saat mengetahui hal itu. Di sisi lain, ibu Ana, di sini kita sebut aja sebagai ibu Saito ya, mulai khawatir anaknya masih belum pulang. Nggak biasanya Ana terlambat. Saat itu sudah lewat beberapa jam dari jam biasanya Ana tiba di rumah. Hari mulai sore, ibu Saito kebingungan dan akhirnya bertanya ke tetangga sekitar apa mereka melihat Ana. Dan benar saja beberapa orang di sekitar lingkungan itu melihat Ana berbicara dengan seorang pria tak jauh dari lokasi rumah keluarganya. Ibu Saito langsung menghubungi polisi dan melaporkan Ana menghilang. Tak lama kemudian, saat Ibu Saito memeriksa kotak surat, dari beberapa surat yang ada ternyata salah satunya merupakan surat dari Ana. Jelas itu tulisan tangan Ana yang mengatakan, "Aku ingin beristirahat dan menjauh dari rumah dan sekolah untuk sementara waktu. Aku akan tinggal bersama seorang teman. Tolong jangan cari aku." Rupanya semua yang tertulis di surat itu bukanlah kemauan Ana, tapi Kabula yang memaksanya untuk menulis surat itu. Orang tuanya menjalani hari-hari penuh dengan kecemasan tanpa ada satupun petunjuk di mana keberadaan Ana. Akhirnya di hari ke-10 kembali datang surat dari Ana yang mengatakan, "Maaf sudah merepotkan kalian, aku baik-baik saja. Aku akan pulang dalam 6 bulan lagi. Aku bersama siswa SMA yang aku temui secara online." Orang tua Ana mengkonfirmasi bahwa benar itu adalah tulisan tangan anak mereka. Namun setelah polisi melakukan pengecekan baik handphone maupun komputer Ana, tidak ada indikasi yang memungkinkan Ana melakukan kontak dengan siswa SMA dalam kapasitas apapun. Berita penculikan Ana menjadi headline baik media cetak maupun online saat itu. Orang tuanya yakin bahwa Ana pasti dipaksa, dia tidak mungkin pergi atas kemauannya sendiri. Namun karena kurangnya petunjuk dan informasi, kasus menghilangnya Ana masih belum terpecahkan. 2 tahun berlalu, perlahan-lahan usaha polisi kian berkurang waktu demi waktu hingga tidak ada perkembangan terbaru lagi dari kasus ini. Orang tua Ana merasa bahwa pihak kepolisian sudah menyerah. Selama diculik, Ana dikurung di apartemen Kabu yang lokasinya dekat dengan Chiba University. Meskipun Ana sering berada dalam apartemen saja, sebenarnya dia tidak terlalu dibatasi dan dibolehkan keluar apartemen beberapa kali tetapi masih dalam pengawasan Kabu. Sebenarnya beberapa minggu setelah diculik, Ana memutuskan untuk meninggalkan apartemen ketika Kabu lupa mengunci pintu saat dia keluar rumah. Menurut Ana, ini adalah kesempatannya untuk melepaskan diri. Kemudian dia keluar rumah dan pergi ke taman terdekat untuk meminta tolong ke orang-orang atau siapapun yang dia bisa. Nah, di sana dia ketemu dengan ibu-ibu yang sedang menggendong bayi. Dia mendekati ibu itu dan berkata, "Apa kamu punya waktu?" Tar dulu, sopan banget ya dia minta tolong. Kalau aku mungkin udah teriak-teriak sambil guling-guling ya. Oke, nah dia itu ngomong ke ibu itu minta tolong dengan sopan. Dia nanya apa ada waktu, tapi sayang ibu itu bilang, "Maaf, aku terlalu sibuk." Nah, kemudian Ana tidak putus asa, dia lanjut lagi, dia berjalan di sekitar situ dan dia ngelihat ada mobil patroli yang sedang berhenti. Jadi dia cepat lari-lari dan menuju mobil itu. Tapi sayang sebelum dia sampai ke mobil itu, mobil patroli itu udah terlanjur pergi. Nah, dengan putus asa, sedih, dia akhirnya kembali ke apartemen sebelum Kabu pulang.
Nah, sesampainya di apartemen itu, untungnya Kabu belum kembali. Ana masih duduk, dia mikir. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dia pun keluar lagi, kembali ke taman yang dia datangi sebelumnya. Di sana dia ketemu dengan seorang wanita tua. Kemudian dia dekati wanita itu dan bertanya, dia meminta pertolongan. Tapi sayang, lagi-lagi Ana diabaikan. Kasihan banget Ana ini, di titik ini dia kehilangan arah, dia putus asa tanpa tahu apakah Kabu benar-benar ingin melindungi dia atau justru akan mencelakainya. She really had no clue. Ini Ana merasa tidak ada yang peduli dengan situasinya saat ini, berada di tempat asing bagi seorang gadis berusia 13 tahun yang bahkan jika dia pergi, dia tidak tahu harus mencari pertolongan di mana. Pada saat itu dia benar-benar terjebak. Selama Ana berada di bawah pengawasan Kabu, dia tidak pernah menerima pelecehan seksual, tidak disiksa, dia bahkan diberi makan dengan normal yang biasa Kabu order secara online. Dengan semua situasi ini, Ana sempat berpikir untuk apa dia dikurung di apartemen itu. Sementara itu, Kabu sedang mempersiapkan untuk mengisi pikiran atau mendoktrin Ana dengan jawaban mengapa dia sampai berada di bawah pengawasan Kabu. Untuk melancarkan aksinya, Kabu bahkan mempelajari teknik brainwash ala CIA dan perekrutan sebuah kultus Aum Shinrikyo. Dia bahkan melakukan riset atas kasus penculikan yang menimpa Fusako Sano yang terjadi pada tahun 1990, di mana dia diculik saat berusia 9 tahun dan harus kehilangan masanya selama 10 tahun karena terjebak dengan penculiknya. Kasus Fusako Sano ini menjadi motivasi utama Kabu atas aksi yang dia lakukan. Saat sedang melakukan riset brainwash, Kabu tertarik pada halusinogen, yaitu obat-obatan yang dapat menimbulkan halusinasi pada penggunanya. Dia menggunakan salah satu jenis biji tanaman khas Jepang bernama Morning Glory. Tanaman ini dapat memberikan efek halusinogen sampai batas tertentu. Juga tanaman ini lumayan gampang untuk dipahami. Kabu sering menyampurkan biji Morning Glory ini ke makanan Ana dengan harapan agar lebih mudah membrainwash atau mencuci otak Hana saat dia sedang dalam pengaruh ramuan itu. Dan dari situlah dia akan mulai mengulang kalimat bahwa kedua orang tua Ana sengaja menelantarkannya, melupakannya, dan mereka sudah melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. Kabu terus berusaha menegaskan hal ini ke Ana serta mengatakan bahwa dia tidak berguna bagi siapapun. Dan kata-kata inilah yang Kabu paksa untuk Ana tulis berulang kali hingga dia percaya. Aku diabaikan, aku tidak punya tempat untuk pulang. Tidak ada yang membutuhkanku. Kalimat itu dia tulis berulang-ulang kali. Tapi kemudian Kabu memperhatikan di antara kertas tulisan Ana, dia membaca kalimat "aku ingin melarikan diri". Segera Kabu keluar dan membeli gembok untuk menambah keamanan di apartemen agar Ana tidak bisa dengan mudah keluar dari situ. Di apartemen itu bahkan sudah terpasang kamera yang dia gunakan untuk mengawasi pergerakan Ana. Dia menyalin kembali apa yang mereka bicarakan sebelumnya dengan tujuan untuk memahami dan menganalisa Ana lebih dalam lagi. Sangat berbeda dengan kondisi keseharian Ana, Kabu dengan bebasnya melakukan semua kegiatan seperti ke kampus, mengikuti kelas, seminar, bahkan berpesta dengan teman-temannya. Dia bersikap sangat normal hingga tak ada satupun yang curiga dengannya. Hingga pada tahun 2015, kepolisian prefektur Saitama berupaya menyebarkan sekitar 8.000 poster orang hilang. Ayah Ana, kita sebut aja sebagai Bapak Saito, ikut berpartisipasi dalam upaya pencarian ini. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa upaya atau usaha pencarian Ana akan memakan waktu selama ini. Entah bagaimana caranya, apa mungkin Kabu memperbolehkan Ana mengakses internet, tak sengaja Ana melihat poster orang hilang secara online. Dari sini dia sadar bahwa semua yang Kabu katakan hanyalah kebohongan semata. Dia baru tahu bahwa orang tuanya masih peduli dan masih mencarinya hingga saat ini. Mengetahui semua kebohongan Kabu dan kenyataan bahwa orang tuanya masih mencarinya hingga saat itu, Ana pun berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri sekali lagi. Terisolasi di apartemen di Chiba selama 2 tahun, akhirnya Kabu pindah ke Tokyo setelah lulus pada Maret 2016. Selama 2 tahun itu, Ana mengalami post-traumatic stress disorder. Dia tidak bisa beraktivitas dengan bebas karena Kabu selalu mengawasinya. Selama 2 tahun itu, tetangga dekat mereka tidak sama sekali curiga bahwa ada orang lain selain Kabu tinggal di apartemen tersebut. Tetangganya tidak pernah mendengar keributan atau suara-suara mencurigakan dari unit Kabu.
Hingga saat itu, Ana masih menunggu kesempatan untuk kabur. Suatu hari, Kabu memutuskan untuk pergi berbelanja di area Akihabara. Tanpa sengaja, dia meninggalkan apartemen dalam keadaan tidak terkunci. Ana tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Tanpa menunggu waktu yang lama, Ana langsung mengambil uang koin 500 yen dan sebuah notebook dan langsung melarikan diri. Di tengah cuaca dingin dengan hanya mengenakan pakaian seadanya dan beralaskan sandal, Ana langsung menuju ke stasiun kereta. Dia melihat telepon umum dan menggunakan koin 500 yen yang dia bawa sebelumnya untuk menelpon ibunya. Menerima telepon dari anaknya yang sudah menghilang selama 2 tahun, ibunya syok sekaligus bahagia ketika mendengar suara Ana. Ibunya langsung meminta Ana untuk mencari karyawan di stasiun itu yang sekiranya bisa melindunginya untuk sementara waktu sembari menunggu polisi tiba. Tak lama kemudian polisi tiba dan mereka terkejut melihat sosok gadis di hadapan mereka yang selama ini berita kehilangannya ramai di media. Mereka pun memastikan bahwa Ana dalam keadaan baik-baik saja. Setelah mengkonfirmasi keadaan Ana dan menempatkan dia di bawah perlindungan polisi, keluarlah surat perintah penangkapan Kabu. Polisi langsung bergerak cepat untuk menuju ke apartemen Kabu. Namun rupanya dia tidak pernah kembali ke apartemen itu. Dia bahkan tidak pernah menghubungi orang-orang yang dia kenal. Pada hari berikutnya, Kabu ditemukan berada di Shizuoka Prefektur sekitar 60 mil dari TKP. Dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggunakan cutter, namun dia tidak berhasil meski bagian lehernya sempat berdarah. Tertangkapnya Kabu ini berawal ketika seseorang tak dikenal menelpon polisi melaporkan bahwa dia melihat seorang pemuda berlumuran darah dan berjalan di area tersebut tanpa tujuan. Disitulah polisi menyadari bahwa dia adalah pria yang sedang dalam pencarian polisi. Kabu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani. Sepulangnya dari rumah sakit, Kabu langsung dipindahkan ke kantor polisi. Menyusul penangkapannya, pihak Chiba University mencabut ijazahnya karena malu. Mari kita bahas apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran Kabu, apa sebenarnya motif dari aksi penculikan ini. Di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin karena semasa sekolahnya dia menjadi target bully teman-temannya hingga dia merasa terisolasi, dia menjauhkan dirinya dari teman-teman sebayanya, dia merasa kesepian. Dari sinilah dia ingin melakukan semacam eksperimen. Makanya dia menculik Ana ini sebagai bahan percobaan. Dia buat korbannya merasa jauh dari masyarakat, merasa terisolasi hanya untuk melihat apa sih yang akan terjadi dengan orang ini jika mengalami hal yang sama dengan apa yang dia alami sebelumnya. Nah, yang kedua, karena dia ini menargetkan anak-anak yang masih SMP atau SMA, karena waktu itu dia udah berusia sekitar 23 tahun. Nah, dia ingin merasa lebih superior, dia merasa sebagai malaikat penolong. Ingat apa yang sempat dia katakan ke Ana sebelumnya tadi, bahwa dia ingin melindungi Ana dari kedua orang tuanya karena orang tuanya ingin bercerai, mereka putus asa, mereka ingin menghabisi Ana untuk menjual organ tubuhnya karena ingin melunasi hutang mereka. Dari sini dia ingin merasa seperti dewa penolong untuk korbannya. Diketahui bahwa Kabu sudah memiliki obsesi menculik seseorang sejak dia masih duduk di bangku sekolah dasar, yang pada akhirnya dia mewujudkan obsesi gelapnya itu pada saat dia berusia 23 tahun. Persidangan Kabu digelar pada September 2017. Dalam persidangan, dia mengaku bersalah dan meminta maaf ke pihak keluarga Ana atas perbuatannya. Namun persidangan pertamanya sempat ditunda karena pengadilan melihat perilaku Kabu yang tidak menentu. Bagaimana tidak, dia mengatakan dan meyakini bahwa dirinya adalah peri dari hutan. Dia bilang waktu itu dia sedang lapar dan butuh ayam goreng. Dia merespon pertanyaan dengan jawaban yang kacau dan tanpa makna. Kosong. Pada saat itu belum diketahui apakah Kabu ini mengalami gangguan mental atau hanya berpura-pura agar dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Dilakukanlah pemeriksaan psikologis terhadap Kabu dan ditemukan bahwa dia memiliki gangguan autis spektrum, tetapi kompleks inferioritasnya lebih menonjol dan relatif terhadap kasus ini. Setidaknya begitu menurut jaksa. Kabu juga diduga memiliki gangguan skizofrenia dan ini mendapat konfirmasi dari dokter pribadinya. Dengan mempertimbangkan kondisi mental Kabu, pada Maret 2018 pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun kepada Kabu atas penculikan yang dia lakukan selama 2 tahun.
Namun, jaksa penuntut tidak terima dengan keputusan pengadilan karena menurut mereka, hukuman 9 tahun terlalu rendah jika dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan. Kabu telah mengakibatkan trauma kepada korbannya, siksaan mental, dan hal fatal lainnya. Fast forward, pada Februari 2019, sidang kembali memutuskan dengan menambahkan hukuman Kabu menjadi 12 tahun, 3 tahun lebih panjang dari putusan pengadilan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan Ana Saito? Mungkin ada banyak hal yang terjadi selama 2 tahun di bawah tawanan Kabu, tapi Ana tidak pernah bicara tentang hal itu. Namun lagi-lagi tidak ada bukti yang ditemukan bahwa Kabu melakukan penyiksaan fisik maupun seksual terhadap Ana. Sebagian besar dari kasus-kasus seperti ini berujung fatal baik si korban mengalami penyiksaan fisik hingga meregang nyawa. Tapi satu yang pasti, akhirnya Ana kembali dalam keadaan hidup tanpa cedera. Orang tua Ana mengungkapkan bahwa hingga saat itu, Ana masih takut keluar rumah dan tidak bisa menjalankan kehidupan sosial normal seperti sebelumnya. Dia pun akhirnya menjalani treatment agar bisa sedikit demi sedikit kembali bisa menjalani hidup normal. Untuk Ana yang berusia 13 tahun mengalami hal seperti ini selama 2 tahun sampai bisa trauma seperti itu, nggak kebayang yang dialami Fusako Sano yang diculik saat dia berusia 9 tahun dan baru berhasil bebas dari penculiknya setelah 10 tahun lamanya. Lebih-lebih lagi tuh traumanya. Dia sudah kehilangan masa kecilnya, saat-saat di mana dia harus bermain, belajar, bersenang-senang, boom, hilang begitu aja, sia-sia di tangan orang yang nggak bertanggung jawab. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya, jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye!